tempo hari ada yang komen di YouTube tentang bagaimana saham MPPA saat mau lebaran. Dan tadi pagi saya searching, ternyata ada yang menarik, bukan dari MPPA tetapi dari sektor yang sejenis, masih di sektor retail, yaitu lebih ke RALS, Ramayana Lestari Sentosa, di mana mereka melakukan buyback dan sudah direalisasikan, meskipun belum semuanya. Bagaimana prospeknya dan bagaimana kedepannya, terutama saat nanti mendekati lebaran ini. Nonton video ini sampai selesai tentang RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Saya sebelumnya mencari data di keterbukaan informasi, saya search lebih dari 5%, dan hasilnya adalah ada yang baru saya tahu ya, ada yang baru saya tahu atau saya pernah ngomong saya lupa. Nah, ini tentang RALS, di mana dia melakukan buyback. Ini data dari 12 Januari, di mana ternyata dia menambah 30 juta lembar saham, atau kepemilikannya menjadi 12,77, sebelumnya 12,35%. Nah, saya cek di keterbukaan informasi perihal RALS, ini adalah tentang keterbukaan informasi pada pemegang saham, rencana pembelian saham kembali atau buyback, di mana di sini dijelaskan perkiraan rencananya akan setelah memperoleh persetujuan RUPS LB pada Senin tanggal 29 Agustus 2022, periode rencana buyback paling lama 18 bulan. Jadi kalau kita hitung dari Agustus, berarti kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Februari 2024 mereka baru kelar. Itu paling lama ya, 18 bulan. Bisa aja diselesaikan lebih dulu jikalau duitnya ini sudah habis, yaitu sebesar 200 miliar. Itu terus paling banyak itu adalah 360 juta lembar saham yang dibeli. Kalau melihat RALS-nya sendiri, kasnya itu 1,4 T. Jadi buyback sebesar 200 miliar itu nothing, kecil banget bagi RALS, karena mereka ya duitnya banyak ya, kasnya banyak. Oke, terus ini penjelasan pertimbangan dan alasan yang dilakukan rencana oleh perseroan adalah untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus kas kepada para pemegang saham melalui pelaksanaan rencana ini. Persetujuan akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien. Nah, ini alasannya kenapa mereka melakukan buyback. Kalau saya melihat ya, efisien, cashnya masih banyak, terus perseroan yakin labanya akan naik signifikan nantinya. Ya kalau saya punya duit ya saya akan buyback lagi, sesimpel itu aja. Oke, perseroan ini pembatasan harga saham untuk rencana akan melakukan rencana dilakukan bursa efek sesuai dengan ketentuan POJK nomor 30, yaitu 1. Rencana dilakukan melalui satu anggota bursa. Harga penawaran untuk pelaksanaan rencana harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Jadi misal RALS sudah buyback di harga 600, ya udah mereka akan buyback lagi minimal di harga 600. Kalau nggak ke 600 ya mereka tidak melakukan buyback. Berdasarkan data yang ada, oke, kita ngomongin data ya. Ini dipublish kapan ini ya? 21 Juli 2022. Ya, Jakarta 21 Juli 2022. Oke, mereka di sini data dari Stockbit range Juli Agustus, setelah itu mereka ada buyback ternyata di 9 September, start 9 September. Ini saya zoom dulu, oke. Start 9 September, Ramayana Lestari Sentosa investornya, berarti kan perseroan, mulai sini sampai 8 Februari atau 8 hari lah, 8 hari dari video ini dipublish. 6 hari. Ini saya tag di tanggal 14 Februari.
Jadi mereka sudah merealisasi berapa? Ini kita hitung tanggal 9 tuh 40 juta ditambah 15 juta ditambah 30 juta tambah 15 tambah 10, totalnya 110 dari total keseluruhan sebanyak 360. 110 dibagi 360 kali 100, jadi sudah terrealisasi 30% dari total maksimal yang mereka lakukan. Nah sekarang kita cek mereka buyback di harga berapa. Cek aja tanggal 9 September harganya berapa. Ini data 9 September berarti 2 hari sebelumnya. Karena BI ini kan masih T+2 ya. Oke, tadi datanya 9 September 2022 berarti di sini. Oke, saya cek dulu lagi. 9 September 2022. Oke, kita cek datanya, berarti harganya kemungkinan ada di Oktober, November, Desember, September. Nah, ini ada di sini. 7 ya berarti ya, 7 September berarti harganya di sini. Range harga 500, high-nya ada 590, low-nya 580. Berarti let's say 580 sampai 590. Lalu ada lagi di 12 Januari. Ini 19 September berarti 17 September. 17 September kita cek. Oh ini 19 September. Oke, ini sama masih di situ. Selanjutnya 12 Januari. 12 Januari. 12 Januari di sini mereka buy di sini. Oke. Lalu 20 Januari. 20 Januari di sini. Terus tanggal yang terakhir 8 Februari. 8 Februari. Oke, di sini. Nah, kalau kita lihat ya, ini harganya aslinya makin naik ya. Harganya makin naik, berarti ini sudah sesuai dengan ini, di mana harga penawaran untuk pelaksanaan rencana harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Ini sebelumnya maksudnya waktu dia transaksi buyback ini atau buyback sebelumnya. Karena mereka ini sudah melakukan sebelumnya juga pernah melakukan buyback. Itu poinnya juga yang perlu teman-teman ketahui ya. Dia juga pernah melakukan buyback sebelumnya. Terus kalau kita lihat di profile di sini, perusahaan. Nah ini ada di sini ada saham treasury-nya enggak? Nah ini ada saham treasury-nya ini. Kalau yang dimaksud periode sebelumnya saham treasury berarti patokannya ini. Kenapa? Karena di sini terlihat ya harganya waktu di Januari dan Februari ini kan naik ya di atas. Jadi kita tidak tahu harganya berapa dia buybacknya. Kalau kita calculate hitungan simpel aja, ini 580 mungkin, terus ini ada di 580 sama, tapi di sini mulai 12 Januari ini mulai 600-an, 620 sampai 645, dan di sini juga 665 up, ini juga 665 up. Sedangkan nominalnya ini juga masih termasuk besar juga di 12 Januari, ada 30 juta lembar yang mereka beli. Jadi so far kalau kita hitung kemungkinan besar harganya average-nya ada di kisaran 600-an. Dengan harga sekarang sudah terlalu tinggi mungkin. Tapi patokan kita adalah satu, mereka buyback masih lama loh. Mereka buyback 18 bulan. Tadi kan sampai 2024 Februari ya. Jadi masih lama waktunya. Jadi bukan tidak mungkin mereka melakukan buyback lagi nantinya di waktu harganya turun. Nah itu. Nah kalau kita lihat berdasarkan teknikal, selagi sahamnya ini kuat di harga 600, di atas 680, ini saya melihat di sini ada yang namanya pola cup and handle ya. Di sini karena volumenya mulai oke, ini bisa saya bilang nih cupnya. Nah ini cupnya, dan ini adalah itu handle-nya, sorry, ini cupnya. Nah targetnya untuk si RAL sendiri selagi di atas 680 itu bisa sampai ke 805 ya, bisa ke sampai 805. Mungkin akan ada turbulensi dulu di 780-an karena lumayan berat, baru ke 810, 805 ya. Ini termasuk area supply-nya dia ya, supply areanya si RALS ini sendiri.
Jadi kalau di sini adanya aksi taking profit ya 780 sampai 800 itu make sense. Karena terlihat dari sebelum-sebelumnya ini nggak bisa tembus dari sini, agak berat. Oke, itu ya. Dan saya akan prefer juga tunggu di situ ya kalau dia turun ya, karena akan menarik membentuk yang namanya inverted head and shoulder ya nantinya. Tadi sini atau nanti invertednya pakai di sini. Itu make sense sih, masih make sense. Gitu. Itu secara teknikal ya. Lalu pertanyaannya adalah nanti gimana saat musim lebaran ya. Kalau melihat kondisi sekarang harusnya ya data Q4-nya mereka ini harusnya sangatlah powerful ya. Karena mereka si perseroan juga udah pede, mereka melakukan buyback, cash-nya juga besar, pasti di sini akan banyak di sini. Q4-nya ini akan nominalnya akan besar sih. Kalau kita lihat juga di corporate action, perusahaan ini juga sering melakukan bagi dividen ya. Jadi sentimen dividen pun juga bisa jadi stimulus lah ya buat teman-teman nantinya dari si RALS itu sendiri. Terus secara teknikal juga bahkan sejak Oktober ya ini diakumulasi gede banget. Januari ini baru distribusi kecil, masih kecil banget, bahkan average-nya masih di bawah. Kalau kita ukur sejak 10 Oktober ya untuk RALS sejak 10 Oktober. Oke, white. Juli, Agustus, September, Oktober 10 sampai, nah ini akumulasi oleh BQ. BQ ini siapa? BQ kode saham BQ, kode broker BQ itu adalah KISI. Apakah pakai KISI? Nah ini we never know ya. Kalau kemarin data yang ini 12 Januari mereka pakai Maybank Sekuritas sih. Ini di sini terlihat ya Maybank Sekuritas ini bertambah. Ya nama pemegang rekening efek. Nama rekening efeknya Maybank, pakai Maybank Sekuritas. Maybank Sekuritas kita lihat ya kode broker Maybank Sekuritas ZP, Maybank pakai ZP. Sedangkan ZP sendiri kalau kita lihat di data broker summary, ZP sendiri sejak kita ukur sejak 10 Oktober di sini ZP nggak ada sih ya, ini malah seller. Jadi jangan dipatok brokernya juga ya. Kemungkinan pakai ZP, tapi bukan tidak mungkin di sini nanti. Nah ini data di sini terlihat ya, di sini kan dia buyback ya, tapi di sini juga ada volume akumulasi yang lumayan besar ya, di range 4 Januari sampai 11 ya. Kita breakdown lagi 4 Januari sampai 11. Ini akumulasi oleh BQ lagi, BQ, PP, DH, IPF dan lain-lain. Nah, yang jadi catatan adalah bisa saja mereka belinya pakai satu broker yang ditunjuk, terus habis itu mereka akan transfer. Itu bukan tidak mungkin ya, itu sangatlah mungkin terjadi banget ya. Tuh, karena ini perseroan satu. Oke, jadi apakah RALS akan menarik? Kalau dari segi teknikal di atas 680 masih oke untuk saham ini. Saham ini sangatlah oke. Kalau kita lihat ya di video-video sebelumnya di channel ini, RALS sudah dibahaskah apa belum? Saham LQ45 RALS. Karena ini tadi peta yang saya gambar ya, ini sudah dibahas di ini, dan ada list akumulasi juga 1 bulan yang lalu. Jadi bukan tidak mungkin ini data saat ini, di 1 bulan yang lalu oleh RALS. Jadi RALS sangatlah menarik. Kuncinya kalau trading di atas 680 masih oke sih. Target luar biasa ya, kalau kita ukur targetnya secara risk and reward ke 780 aja 10%, dengan stop loss 680 itu 3%. Jadi 1:3 ya.
risk and rewardnya. Jadi sangatlah menarik, tinggal kita manajemennya kuat apa enggak. Bukan tidak mungkin hari ini nanti di closing akan turun dulu. Ini saya take di sesi 1 break, dan ini nanti akan diposting malam hari. Jadi kemungkinan nih kalau turun dekat 680 bisa di pick up untuk saham ini RALS. Teman-teman harus perhatikan saham ini tipenya tidaklah langsung sat-set, geraknya cepat seperti NICL, VWP, VWCT atau Match mungkin. Karena ini memang sahamnya second liner, jadi lebih cocok untuk di 8 swing. Seperti yang kita lakukan di ERA. Hasilnya ya kita cuman floating gain di atas 18%. Itu sangatlah enak banget. Jadi ini mungkin adalah terakhir kali saya akan bahas RALS untuk periode tertentu. Nanti kedepannya mungkin sebulan lagi kali ya, kalau sudah ada perkembangan tentang buybacknya dia. Jadi buyback sudah terrealisasi 30% dan RALS masihlah oke selagi di atas 680. Jadi yang ketinggalan silahkan kalau mau di pick up sebelum ketinggalan sampai jauh ke 800.